semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Anissa Faradila. Di video ini kita akan belajar mengenai mekanisme pengaturan hormon terhadap osteoporosis. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa sih osteoporosis itu? Jadi, osteoporosis merupakan hilangnya massa tulang karena kalsium di keroposi dan bisa menyebabkan terjadinya patah tulang. Nah, dalam kalimat sederhananya, osteoporosis merupakan pengkeroposan yang terjadi pada tulang kita. Nah, pengkeroposan tersebut dapat terjadi karena tulang mengalami penurunan massanya. Oke, massa tulang yang menurun ini sangat erat kaitannya dengan kadar kalsium di dalam darah kita. Kadar kalsium di dalam darah kita juga dipengaruhi oleh adanya hormon yang mengaturnya, yaitu ada hormon kalsitonin dan juga hormon PTH atau paratiroid hormon. Ternyata di dalam darah kita, kalsium ini memiliki kadar normal, yaitu sekitar 9-11 mg per desiliter. Artinya, apabila kadar kalsium di dalam darah kita itu lebih dari 11 mg per desiliter atau kurang dari 9 mg per desiliter, maka tubuh kita akan melakukan proses penyesuaian diri agar kadar kalsium dalam darah kita tetap pada range normal. Nah, proses ini yaitu proses pengaturan kadar kalsium di dalam darah kita itu juga berpengaruh terhadap pembentukan serta perombakan tulang kita. Nah, bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi? Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pembentukan tulang. Oke, jadi pembentukan tulang ini disebabkan karena kalsium dalam darah kita yang meningkat. Artinya, apabila kalsium di dalam darah kita itu lebih dari 11 mg per desiliter, maka tubuh kita akan melakukan proses penyesuaian diri. Dengan cara seperti apa? Jadi, apabila kalsium dalam darah meningkat, maka hal ini akan merangsang thyroid gland, khususnya pada parafolikel tiroid, untuk merangsang pembentukan kalsitonin. Nah, kalsitonin inilah yang akan merangsang osteoblas untuk mendepositkan kalsium di tulang kita, sehingga tulang kita menjadi keras. Berlawanan dengan proses pembentukan tulang, proses perombakan atau pengeroposan tulang ini diakibatkan karena kalsium pada darah kita yang menurun. Apabila kadar kalsium di dalam darah menurun, maka akan merangsang kelenjar paratiroid untuk mensekresikan atau memproduksi paratiroid hormon. Nah, paratiroid hormon inilah yang akan merangsang sel makrofag yang semula monosit menjadi osteoklas. Nah, osteoklas inilah yang berfungsi untuk mendegradasi tulang dan mengembalikan kalsium dari tulang ke dalam darah. Nah, ternyata fungsi kalsium untuk tubuh kita itu sangat amat penting, mulai dari proses kontraksi otot kita, baik otot rangka maupun otot polos, dan juga untuk proses biolistrik di dalam tubuh kita. Nah, karena fungsi dari kalsium ini yang sangat penting, maka di dalam darah kalsium itu harus tercukupi, artinya 9-11 mg per desiliter. Nah, apabila kurang dari itu, maka tubuh mencari cara bagaimana dia mendapatkan kalsium. Nah, salah satu caranya yaitu harus merombak tulang-tulang kita yang menyimpan kalsium untuk mengambil kalsiumnya dan mengembalikan ke darah. Sehingga dari proses inilah atau apabila darah kekurangan kalsium, maka pengkeroposan tulang dapat terjadi. Yaitu apa sih kaitannya osteoblas dengan osteoklas terhadap pembentukan dan perombakan tulang di dalam tubuh kita? Oke, jadi osteoblas ini berfungsi untuk mengatur proses pembentukan dari tulang tersebut dengan memproduksi RANKL dan juga OPG. Serta osteoklas ini berfungsi untuk merombak tulang kita dengan cara memproduksi RANK.
Lalu apa kaitannya RANKL OPG dengan RANK? Oke, RANK atau reseptor aktivator of nuclear factor kappa B merupakan hasil dari osteoklas. Jadi, RANK ini merupakan hasil dari prekursor osteoklas. Sebelum terbentuknya osteoklas, maka RANK inilah yang berperan penting. Sedangkan RANKL merupakan reseptor aktivator of nuclear factor kappa B ligand. Inilah yang diproduksi oleh osteoblast bersamaan dengan OPG atau osteoprotogerin. Nah, bagaimana proses dan mekanismenya terjadinya osteoblast dan osteoklas? Nah, untuk RANKL dia ini merupakan reseptor aktivator of nuclear factor kappa B ligand. Dan OPG ini merupakan osteoprotogerin. Keduanya ini dihasilkan oleh osteoblast yang berfungsi untuk mengatur proses pembentukan dari tulang. Nah, sedangkan RANK atau reseptor aktivator of nuclear factor kappa B ini dia dihasilkan oleh prekursor dari osteoklas. Nah, sehingga dari RANK inilah osteoklas nanti akan terbentuk. Seperti apa proses pembentukan osteoklas sehingga menyebabkan terjadinya perombakan pada tulang? Kita akan bahas setelah ini. Oke, secara normal, pada proses osteoblast ini akan menghasilkan RANKL dan juga OPG, yang mana RANKL dan OPG ini akan saling berikatan untuk proses pembentukan tulang. Nah, akan tetapi, perombakan tulang ini akan terjadi apabila prekursor dari osteoklas ini membentuk RANK, sehingga RANK ini mengambil posisi dari OPG. Nah, apabila RANK ini berikatan dengan RANKL, maka dia akan merangsang perubahan monosit menjadi osteoklas. Yang kita tahu sebelumnya bahwasanya osteoklas ini berasal dari sel makrofag monosit. Nah, apabila RANK dari prekursornya ini berikatan dengan RANKL, maka osteoklas akan terbentuk. Nah, pembentukan osteoklas ini akan menyebabkan terjadinya resorpsi tulang atau perombakan dari tulang itu sendiri. Nah, dari situlah proses pengkeroposan tulang terjadi. Jadi, untuk menyederhanakan proses pembentukan dan perombakan tulang ini dapat disimpulkan bahwa sebetulnya dalam proses pembentukan tulang dan perombakan tulang ini juga terdapat peran dari osteoblast. Artinya, osteoblast itu akan terus memproduksi RANKL dan juga OPG. Nah, pada proses pembentukan, RANKL ini akan berikatan dengan OPG. Sedangkan pada proses perombakan, RANKL ini akan berikatan dengan RANK yang dihasilkan oleh prekursor dari osteoklas. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya pengkeroposan tulang, kita harus memastikan bahwasannya RANKL yang dihasilkan oleh osteoblast berikatan dengan OPG. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara meningkatkan kadar kalsium di dalam darah kita dengan bisa mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang mengandung banyak kalsium. Contohnya seperti ikan teri, kemudian contohnya seperti minum susu atau makan keju, seperti itu. Oke, sehingga dapat dikatakan bahwasannya osteoporosis ini akan terjadi apabila aktivitas dari sel-sel osteoklas ini mengalami peningkatan, serta menurunnya aktivitas dari osteoblast, seperti itu. Untuk osteoklas sendiri ini akan meningkat apabila kalsium dalam darah kita itu menurun. Sedangkan proses osteoblast ini akan meningkat apabila kalsium dalam darah kita itu naik. Sehingga untuk meningkatkan aktivitas dari osteoblast, kita dapat mengkonsumsi kalsium dalam bentuk seperti makan ikan teri, kemudian atau minum susu, dan makan keju. Itulah yang dapat membantu suplai kalsium dalam tubuh kita dan menekan aktivitas dari sel osteoklas.